semua. Karena itu saya hanya membuat jadwal yang masuk akal untuk kita bisa lakukan. Nah, kemudian ini judulnya kan belajar kitab suci kan ya. Kalau belajar kitab suci itu berarti semua harus yang memungkinkan ya membuka kitab suci ya, membuka kitab suci lalu belajar nanti dari teks kitab sucinya. Jadi bukan hanya mendengarkan. Kalau Bapak Ibu semua teman-teman hanya mendengarkan, nah nanti ya mendengar saya belajar. Tapi kita mau belajar bersama, jadi silahkan yang dekat dengan Ra, silahkan ambil Alkitabnya, kita belajar, dan Bapak Ibu harus membuka sendiri Alkitabnya. Nah, kemudian caranya begini, kalau kita mau belajar perumpamaan, maka Bapak Ibu kita perlu membuka saja dulu teks-teks di dalam Alkitab yang berupa perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Sekarang begini caranya, silakan membuka Injil Markus bab 4. Injil Markus di bab 4. Kita tidak belajar seluruh Injil Markus, enggak, tetapi kalau ingin melihat perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Markus, maka bab 4 harus dibuka. Karena apa? Lihat, di situ ada perumpamaan tentang seorang penabur. Kemudian ada perumpamaan tentang ukuran. Berikutnya, ada perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu ada perumpamaan tentang biji sesawi. Dan tolong lihat ke perumpamaan tentang penabur. Itu di bawah judul ya, perumpamaan tentang seorang penabur. Lalu di bawahnya ada Matius 13:1-2-3 dan Lukas 8:4 dengan 15. Itu berarti perumpamaan ini ada di Injil Markus, ada di Injil Matius, dan ada di Injil Lukas. Kemudian lihat perumpamaan tentang pelita dan ukuran. Ini adanya di Markus dan di Lukas bab 8. Ya. Tetapi perumpamaan tentang benih yang tumbuh tidak ada di tempat lain, cuma ada di Injil Markus. Ya kan? Ini di Injil Markus ada di bab 4 perumpamaan itu. Lalu perumpamaan tentang biji sesawi, nah ini ada di Markus, ada di Matius, dan ada di Lukas. Berikutnya, silahkan ke Markus. Sekarang silahkan ke bab 13. Kalau di Injil Markus, Bapak Ibu, itu khotbah atau kumpulan ajaran Yesus ada di bab 4 dan di bab 13. Kalau di bab 4, Bapak Ibu ketemu dengan perumpamaan, ya, ke perumpamaan tentang macam-macam hal itu tadi ya. Tapi di bab 13, Bapak Ibu ketemu dengan khotbah Yesus tentang akhir zaman. Di bab 13, ada perumpamaan atau tidak? Nah, lihat, kalau di bab 13, ada bait Allah diruntuhkan, akan diruntuhkan. Lalu permulaan penderitaan, lalu ada siksaan yang berat dan Mesias palsu. Nah, di ayat 24 sampai dengan 32, itu ada kedatangan anak manusia dan perumpamaan tentang pohon ara. Nah, ada satu perumpamaan di sini. Baik, itu kalau di Injil Markus. Nah, sekarang kita beralih ke Injil Matius. Injil Matius ya. Kalau di Injil Matius, kita akan ketemu
Injil ini ada pola atau struktur yang digunakan. Strukturnya kurang lebih begini. Ada cerita, ada pengajaran. Ada cerita, ada pengajaran. Begitu sampai 5 kali. Sekarang lihat ya. Matius bab 1 ya. Bab 1, bab 2 itu cerita tentang masa kecil Yesus. Kisah masa kanak-kanak Yesus. Mulai sekarang bab 3 ya. Di bab 3 dan bab 4 itu ada cerita. Cerita tentang apa? Tentang Yohanes Pembaptis, tentang pembaptisan Yesus. Itu ada di situ. Mulai bab 5, bab 6, bab 7, Bapak Ibu ketemu khotbah Yesus. Nah, ada bagian ini banyak yang sangat kita kenal. Misalnya bab 5 ayat 1 sampai dengan 12, itu ada ucapan bahagia. Lalu bagian berikutnya, ini bukan perumpamaan ya, tapi bagian ini isinya adalah khotbah di bukit. Nah sekarang silahkan ke bab Matius bab 7. Ayat 9. Ada yang perumpamaan tetapi tidak eksplisit dikatakan ini perumpamaan gitu ya. Adakah seorang daripadamu yang memberikan batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Mirip dengan perumpamaan, tapi belum. Di bab 5 sampai dengan bab 7, khotbah. Berikutnya, di akhir bab 7, itu ada perumpamaan yang lebih jelas. Setiap orang yang, ayat 24, bab 7 ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Nah, kalau ini jelas sebuah perumpamaan. Berikutnya, di bab 8, kita ketemu cerita tentang mukjizat-mukjizat Yesus. Lihat bab 8, bab 9. Ada macam-macam mukjizat di situ. Nah, berikutnya, bab 10, itu khotbah lagi. Bab 10 ayat 1 sampai 11 ayat 1, kita ketemu, ini khotbah lagi. Silahkan periksa, ada mukjizatnya atau tidak. Bab 10. Ini soalnya khotbah mengenai para utusan. Nah, tidak ada perumpamaan di situ. Ya. Nah, sesudah itu, sekarang bab 11 ayat 2. Cerita lagi, Yesus dan Yohanes Pembaptis. Yesus mengecam beberapa kota, gitu ya. Kemudian bab 12. Yesus dan para muridnya ini berdiskusi dengan orang Farisi karena para murid memetik gandum pada hari Sabat, begitu ya. Itu cerita lagi. Bab 13 baru ketemu khotbah lagi. Nah, kalau khotbah Yesus di Matius 13, ini isinya perumpamaan semua. Silahkan lihat bab 13 ayat 1. Ada perumpamaan tentang penabur. Kemudian bab 13 ayat 24, perumpamaan tentang lalang di ladang gandum. Berikutnya, perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Berikutnya lagi, ada penjelasan tentang perumpamaan mengenai lalang di antara gandum yang sudah diceritakan di ayat 24 sampai dengan 30. Lalu, ayat 44, perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Lalu ayat 47, perumpamaan tentang pukat. Matius 13, bisa dikatakan
Ini khotbah Yesus yang berupa perumpamaan. Nah, berikutnya ada cerita tentang Yesus yang ditolak di Nazaret. Ini cerita lagi. Ada cerita lagi. Terus silahkan sekarang ke bab 18. Setelah cerita itu lalu bab 18 ini ada cerita, ada khotbah lagi. Ada pembicaraan mengenai siapa yang terbesar dalam kerajaan surga. Lalu ada siapa yang menyesatkan orang. Berikutnya, ayat 12, perumpamaan tentang domba yang hilang. Perumpamaan tentang domba yang hilang disampaikan oleh Matius dan juga oleh Lukas. Lihat di Lukas bab 15. Berikutnya, lihat ke ayat 21. Ini salah satu perumpamaan yang sangat kita kenal ya. Perumpamaan tentang pengampunan. Itu perumpamaan tentang nih, menjawab pertanyaan berapa kali harus mengampuni. Dan Tuhan menjawab bukan 7 tapi 70 kali 7 sama dengan 490 kali gitu ya. Jadi itu isinya khotbah. Terus silahkan ke bab 20. Kalau bab 20 ini sekaligus perumpamaannya terkenal dan menjadi lebih terkenal karena orang yang membacanya pusing. Tahu ceritanya, tapi kemudian nggak ngerti maksudnya apa. Kenapa? Nah, ini yang kerja dari pagi dengan yang kerja 1 jam, terima upah yang sama. Lalu banyak ide muncul di sini. Jadi bukan, yang seringkali terjadi ya, bukan saya mendengarkan Tuhan bilang apa, tapi perumpamaan saya suruh mendengarkan saya ngomong apa. Karena banyak salah paham. Oh, yang kerja pagi itu yang baptis bayi. Lalu yang masuk ke kebun sore jam 5, wah itu yang baptis mau meninggal. Yang lain lagi mengatakan, ya ini yang kerja pagi itu adalah orang yang dari kecil udah baik. Lalu yang kerja jam 5 sore, itu yang tobat waktu mau mati. Nah, pertanyaannya itu ide dari mana? Itu mendengarkan firman atau firman mendengarkan saya? Nah, nanti kita perlu diskusikan yang seperti ini. Terus, kita beralih, ini setelah pembicaraan macam-macam, silahkan ke bab 21. Bab 21. Ayat 28. Perumpamaan tentang 2 orang anak. Ya, yang satu bilang iya tapi enggak mengerjakan. Yang kedua bilang enggak tapi melakukan. Kemudian silahkan ke ayat 33. Ini satu perumpamaan yang sangat dahsyat. Ada di Injil Matius, Markus, dan Lukas. Perumpamaan atau cerita tentang para penggarap. Kalau tadi orang upahan di kebun anggur ya, kalau ini penggarap. Perumpamaan ini dahsyat karena begitu orang atau imam-imam kepala, orang Farisi mendengarkan kata-kata Yesus, cerita ini, mereka bermaksud untuk menangkap Yesus. Sayangnya mereka takut sama orang banyak. Kemudian lihat bab 22. Ini ada perumpamaan yang lain lagi, perumpamaan tentang perjamuan kawin yang juga ada di Injil Lukas. Berikutnya sekarang ke bab 24. Matius 24 dan 25. Ini banyak perumpamaan disampaikan oleh Tuhan Yesus.
banyak di antaranya kita sangat mengenalnya, dan semua perumpamaan atau semua perumpamaan yang ada di Matius 24 dan 25 ini bicara tentang akhir zaman. Lihat bab 24, silahkan ke ayat 29. Kedatangan anak manusia dan perumpamaan tentang pohon ara. Kayaknya sudah kita lihat tadi gitu ya. Karena memang ada di Markus, ada di Lukas, dan kita sudah melihat yang di Markus tadi. Lalu ke ayat 45. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Bab 25 ayat 1. Pasti semua tahu, gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh. Ayat 14. Perumpamaan tentang talenta. Ini satu perumpamaan yang pernah membuat saya jengkel. Dari kecil saya jengkel membaca perumpamaan ini. Saya sudah tahu cerita ini dari kecil, perumpamaan ini, dan ketika mendengarnya, lama sekali saya jengkel. Karena apa? Penjelasan yang keliru tentang perumpamaan membuat orang tidak mengerti isinya. Talenta. Talenta itu apa? Sejak dulu orang menjelaskan talentanya itu bakat, kan? Kalau orang ngomongin bakat, sebutkan apa saja yang dimaksudkan dengan bakat. Kalau enggak, ini ngomongin anak-anak ya, kalau enggak nyanyi, nari. Kalau enggak nyanyi dan nari, melukis, olahraga. Bakat itu kan seperti itu. Nah, satu di antara bakat-bakat itu, satu pun saya enggak punya. Suruh nyanyi enggak bisa, malu, suruh nari badan kaku, olahraga ya sebisa-bisanya. Dan itu membuat, ini Tuhan masuk begini bicaranya gitu ya. Saya kan nggak bisa mengembangkan bakat jadinya. Gitu. Persoalannya ada di mana? Bakat dipahami sebagai talenta. Talenta dimengerti kalau nggak seni ya olahraga. Setelah saya gede baru saya ngerti. Sejak kapan talenta itu dipahami sebagai bakat, sebagai kemampuan berolahraga dan melakukan kegiatan seni. Memangnya Tuhan Yesus sedang ngajar olahraga atau seni? Enggak kan? Nah, baru sesudah itu saya mengerti perumpamaan ini enggak ada hubungan dengan olahraga atau melukis atau menari atau menyanyi atau musik, enggak ada. Lanjut ke ayat 31. Ini perumpamaan yang menarik, menyenangkan dibaca, tapi menakutkan untuk banyak orang. Bukan karena perumpamaannya menakutkan, karena judulnya saja yang membuat takut. Karena apa? Judulnya penghakiman terakhir. Orang yang mau mati akan dihakimi. Ketika mendengar dihakimi, yang ada di pikiran itu adalah penimbangan kebaikan dan keburukan. Sudah siap dihakimi? Sudah siap ketemu Tuhan? Belum. Kenapa? Masih banyak dosa. Rencananya mau berdosa sampai umur berapa? Gitu ya. Kalau umur bertambah, itu dosa makin bertambah atau berkurang? Nah, ini hanya karena mendengar penghakiman terakhir. Coba baca isinya. Tidak ada urusan dengan timbang-menimbang kebaikan dan keburukan. Yang ada, itu kalau diringkas, pertanyaan, kamu mengasihi aku atau tidak? Kalau kamu mengasihi aku, buktinya apa? Kalau kamu mengasihi aku, masuk sana ke dalam kerajaanku. Loh kan itu isinya. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, itu kamu lakukan untuk aku. Isinya kan itu. Baik, kita kalau di Injil Matius, ya khotbahnya berhenti di bab 25 ini. Jadi secara garis besar, Bapak Ibu, ingat yang di Markus,
bab 13. Bab 4 dan bab 13, tapi nggak bicara perumpamaan. Yang banyak perumpamaan Markus 4. Kalau di Injil Matius, Matius bab 13, ya, lalu bab 19, 18, 19, 20, 22 tadi ada juga, lalu 24 dan 25. Sudah bisa mulai sedikit mengingat. Perumpamaannya saya yakin banyak di antara Bapak Ibu teman-teman semua sudah pernah mendengar perumpamaannya. Hanya yang harus diperdalam sekarang, saya bukan hanya tahu ada perumpamaan itu, tapi saya tahu perumpamaan itu ada di mana. Nah, sekarang kita beralih ke Injil yang lain, yaitu ke Injil Lukas. Kalau di Injil Lukas, begini Bapak Ibu, mengingatnya silahkan ke Lukas, ya, bab 6, itu isinya khotbah yang mirip khotbah di bukit. Lukas bab 6. Lukas bab 6 dari ayat 20. Itu ada ucapan bahagia mirip dengan yang di Matius. Kemudian kasihilah musuhmu, kemudian menghakimi pohon dan buahnya. Lalu ini ada perumpamaan tentang dua dasar. Ini sebenarnya perumpamaan. Kalau di Injil Matius, orang yang bijaksana itu mendirikan rumah di atas batu. Itu yang lebih kita kenal. Tapi coba lihat ke Lukas bab 6 ayat 48. Lukas bab 6 ayat 48. Ya, sama dengan seorang yang mendirikan rumah, orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Kalau Bapak Ibu hanya membaca Matius bab 7 tadi, jangan-jangan Bapak Ibu tidak termasuk orang bijaksana. Rumah siapa yang didirikan di atas batu? Batu loh ya, bukan pondasi batu loh ya. Nah, kalau yang pondasi batu, ya ini yang ada di Injil Lukas ini. Kemudian berikutnya, agak terpisah-pisah, silahkan ke bab 8. Kalau di Injil Lukas, ya kita ini situasinya berbeda dengan Matius dan Markus. Jadi harus dilihat satu-satu gitu ya, bab 8. Ada perumpamaan tentang penabur. Lalu ada perumpamaan tentang pelita. Lanjut. Cari lagi. Sampai di mana nyarinya? Silahkan ke bab 10. Atau begini dulu Ibu, silahkan Bapak Ibu membuka Lukas 9 ayat 51. 9:51. Ya, 9:51, lihat, ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Ya, tolong melompat ke bab 19 ayat 28. Lompatannya jauh sekali. Tapi nanti habis ini Bapak Ibu menjadi jauh lebih gampang membacanya. Ya. 19 ayat 28.
Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanan ke Yerusalem. Ketika ia dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Dan seterusnya, itu cerita tentang Yesus yang masuk ke Yerusalem naik keledai. Nah, mengingatnya 9:51 tadi Yesus berangkat, 19:28 Yesus mau nyampe Yerusalem. Nah, pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus itu disampaikan sepanjang perjalanan ke Yerusalem itu. Dari mana jalannya? Dari Galilea. Dari Galilea pergi ke Yerusalem. Nah, sepanjang perjalanan Tuhan Yesus menyampaikan banyak pengajaran. Nah, sekarang balik ke bab 10. Lukas bab 10. Di Lukas bab 10, Bapak Ibu ketemu dengan, nah sebelum Tuhan Yesus pergi, dia menyuruh murid-muridnya. Sekarang, silahkan ke bab 10 ayat 25. Siapa yang nggak tahu perumpamaan ini? 10, 25, dan seterusnya. Nah, ini salah satu, mungkin satu perumpamaan yang paling terkenal ini kan. Dari semua perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Terus, kalau mau mampir dulu ke rumah Maria dan Marta, nah ada di situ. Lanjut, Bapak Ibu, kita cari perumpamaan-perumpamaan ini. Bab 12, ayat 13. 12, ayat 13. Orang kaya yang bodoh. Ini cuma ada di Lukas ya. Perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati tadi juga cuma ada di Lukas. Lanjut. Silahkan ke bab 13 ayat 6. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Ya, cuma ada di Lukas. Berikutnya perumpamaan tentang biji sesawi dan ragi. Nah, ini ada di Matius dan ada di Markus juga. Lanjut. Silahkan ke bab 14 ayat 15. Ada perumpamaan tentang orang berdalih. Kalau di Injil Matius tentang perjamuan dari perumpamaannya. Ya. Lanjut. Kalau bab 15, Bapak Ibu langsung ketemu 3 perumpamaan sekaligus. Prinsipnya kalau nyari yang hilang, cari di Injil Lukas bab 15 ini tadi. Ada apa saja di situ? Domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang, ada di situ. Lanjut, bab 16. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Ini mirip dengan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Dikenal tapi nggak dipahami. Karena apa? Bendahara tidak jujur kok dipuji. Nah, nanti harus klarifikasi dan harus menjadi jelas yang dipuji itu apanya. Lanjut. Masih di bab 16. Silahkan lihat ke ayat 19. 16-19. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Sepanjang Bapak Ibu tadi membolak-balik Alkitab mencari perumpamaan, ya. Cuma ini perumpamaan yang ada nama tokohnya. Bapak Ibu nyari kemanapun nama anak yang hilang itu, nggak akan ketemu. Nggak ada namanya. Tokoh-tokoh cerita yang lain dalam perumpamaan, nggak ada namanya. Tapi perumpamaan tentang orang kaya dan Lazarus, nah ada nama Lazarus. Tapi orang kayanya tidak disebutkan juga namanya siapa.
Nah, berikutnya ke ayat bab 17, ayat 7 dan seterusnya itu ada tuan dan hamba. Ada perumpamaan sedikit. Lalu bab 18, perumpamaan lagi tentang hakim yang tidak benar. Ya, hakim yang nggak takut akan Tuhan itu loh. Berikutnya, perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang berdoa itu. Bapak Ibu, ini perumpamaan yang juga sangat dikenal. Lalu, ke bab 19, ayat 11 sekarang. Kok ada paralelnya di Injil? Ini kan perumpamaan tentang uang mina ya. Lalu ada paralelnya di Injil Matius 25. Padahal kita ingat, Matius 25, 34, 14-30 tadi perumpamaan tentang talenta. Di Matius talenta, di Lukas mina. Kemudian bab 20. Bab 20. Ini disampaikan oleh ketiga Injil karena menyangkut perdebatan Yesus, pertentangan Yesus dengan para pemuka Yahudi. Ya. Ini perumpamaan yang membuat Yesus mau disingkirkan itu. Sudah? Habis ya. Yang lainnya ya perumpamaan tentang pohon ara kecil dikit gitu. Nah, Bapak Ibu, kita sudah melihat semua perumpamaan yang ada di dalam ketiga Injil. Dan Bapak Ibu silahkan lihat, ada paralel dengan Injil Yohanes enggak tadi? Perumpamaan-perumpamaan yang kita lihat, kok enggak ada paralelnya ya dengan yang di Injil Yohanes ya? Nah, kalau di Injil Yohanes memang kita tidak menemukan perumpamaan-perumpamaan seperti yang kita lihat di Matius, Markus, dan Lukas. Nah, lalu kalau Tuhan Yesus mengajar di Injil Yohanes, wah itu seperti seorang yang mengajar dengan bahasa yang sangat tinggi, yang banyak orang yang kalau mendengarnya salah mengerti. Misalnya, ketika Bapak Ibu mendengar perbincangan Tuhan Yesus dengan Niko, nama lengkapnya Nikodemus, di Yohanes bab 3. Orang tidak akan bisa masuk dalam kehidupan kekal kalau tidak lahir kembali. Lalu Nikodemus bilang apa? Loh, gimana mungkin kita bisa lahir kembali, udah tua kayak gini kok disuruh lahir lagi. Kemudian perbincangan dengan perempuan Samaria, bukan di sumur ya, di pinggir sumur, membuat dia salah mengerti juga. Aku sebenarnya bisa memberikan kepada kamu air hidup. Sekali kamu minum, kamu nggak akan haus lagi. Perempuan itu kan senang sekali. Pengen dia, tapi kemudian Tuhan mengatakan kalau kamu mau, kamu ke sini, tapi bawa suamimu. Perempuan itu bilang, wah aku nggak punya suami. Tuhan langsung bilang, benar kamu nggak punya suami, karena sudah 5 kali kamu bersuami dan sekarang yang sekarang ada padamu bukan suamimu. Nah, kalau di Injil Yohanes, itu model pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus beda dengan yang di Injil-Injil lain. Nah, begitu dulu Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang mau disampaikan lebih dulu. Iya, bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki pertanyaan boleh disampaikan sekarang, boleh langsung aja unmute sendiri mic-nya. Terima kasih. Atau melalui chat juga boleh ya, Mas Seto ya. Oh ya, sebentar. Ya. Seperti kalau di chat. Belum ada pertanyaan. Ini tadi cuma kita ngeliat-lihat yang ada di dalam Injil kan ya? Ini ada satu, Pak. Oh, ada satu. Baru masuk.
Mengapa harus lewat perumpamaan? Nah, ini yang berikut yang akan kita diskusikan. Tapi ini tadi, saya mengajak Bapak Ibu, teman-teman semua, membuka semua ajaran Yesus yang berupa perumpamaan. Tunggu dulu. Ini sudah pernah dilakukan sebelumnya atau enggak mencari perumpamaan yang ada di Matius, Markus, dan di Lukas? Belum ya. Sebenarnya pelajaran kita sudah selesai, sudah membuka semua perumpamaan kok, gitu ya. Dan yang menjadi perlu itu, ini tadi yang kita lakukan, ini ya kita buka supaya kita tahu perumpamaan ini, perumpamaan itu adanya di mana, dan kita tidak merasa asing gitu ya dengan perumpamaannya itu, dengan cerita-cerita itu. Mengapa hanya nama Lazarus yang disebut dalam perumpamaan? Kenapa ini ya? Nanti kemudian pertanyaan yang lain, mengapa di Injil Yohanes Yesus tidak mengajar dengan perumpamaan? Berikutnya, mengapa kita sering merasa talenta kita suka berganti-ganti? Apakah talenta itu terbatas? Apakah perumpamaan adalah kebiasaan mengajar orang Yahudi atau hanya Tuhan Yesus yang memakai perumpamaan? Nah, tunggu dulu. Mengapa kok hanya Lazarus? Selain Lazarus yang dalam perumpamaan ini, Ibu, Bapak ingat Lazarus yang mana lagi? Yang dibangkitkan. Kemudian tunggu dulu. Kalau di jadwal kita ada bagian yang akan mendiskusikan tema ini apa enggak ya? Saya kok lupa. Di jadwal kita ada enggak, Bu Rika? Ibu Rika? Ada. Ada. Ah, ini tunggu dulu jawabannya ya. Bu Rika, mic-nya. Biasanya kita jawab satu-satu ya. Oh iya, enggak apa-apa. Iya. Nama ini membuat perumpamaan menjadi sangat kuat. Kalau yang lain hanya ketemu orang Samaria yang murah hati. Yang lain lagi, anak yang hilang. Kalau Lazarus, agak panjang, pengemis yang miskin gitu. Pengemis kok miskin? Ya iyalah, pasti. Tapi nama yang diberikan dalam perumpamaan ini membuat perumpamaan ini menjadi lebih kuat daripada kalau namanya nggak ada. Kemudian yang berikutnya, ya dalam Injil Yohanes, rupanya ini penulis Injil itu harus berhadapan dengan situasi yang berbeda daripada Matius, Markus, dan Lukas. Kalau saya bicara kepada Bapak Ibu, saya bagian dari umat, saya akan bicara dengan bahasa yang lebih sederhana. Cara belajar kitab sucinya pun yang sederhana. Sampai keterlaluan kan ya, disuruh buka Alkitab, gitu, bukain satu-satu. Kalau saya sedang memberikan artikel di hadapan sesama pengajar kitab suci, saya tidak akan berbicara seperti ini. Jadi, penulis Injil Yohanes itu memilih ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang kurang lebih cocok untuk orang-orang yang mendengarkannya. Terutama dalam tanda kutip, orang-orang yang menjadi lawan gereja pada waktu itu. Karena apa? Para lawan gereja, orang-orang itu punya, mereka adalah para pengikut Yesus, orang-orang Kristiani, tapi punya latar belakang filsafat. Ngomongnya kan tinggi. Dan ini, penulis Injil Yohanes tidak bisa mendiamkannya, dan penulis Injil Yohanes mau menunjukkan bahwa
ada kebenaran tentang Allah dengan menggunakan bahasa yang bisa dikatakan agak berbeda dari yang lain. Kemudian, mengapa kita sering merasa talenta kita suka berganti-ganti? Persoalannya ada di talenta itu tadi. Nanti pada waktunya kita akan lihat talenta itu apa. Tuhan Yesus itu di zaman Perjanjian Baru dipanggil dengan sebutan Rabi. Rabi itu guru agama Yahudi. Sebagai guru agama Yahudi, pasti Tuhan Yesus pernah belajar, walaupun kita tidak tahu gurunya. Seorang rabi itu belajar kitab suci dan hukum agama Yahudi dari umur 13. Anak-anak laki Yahudi itu belajar Alkitab di rumah dari bapaknya. Setelah selesai masa itu, mereka masuk dalam kebiasaan bar mitzvah umur 13, anak hukum Taurat. Anak yang udah umur 13 tahun dibawa ke sinagoga untuk diuji membaca Taurat, membaca kitab suci. Sesudah itu, seorang rabi, seorang yang pengen jadi rabi harus belajar kepada seorang rabi lain. Kemudian seorang sampai kurang lebih umur 22 gitu ya. Sesudah itu, seorang rabi harus belajar keterampilan untuk mencari penghidupan. Paulus jadi tukang kemah, Yesus jadi tukang kayu. Nah, kalau kita memperhatikan Injil Matius, Bapak Ibu, akan sangat mencolok sekali bagaimana Tuhan Yesus belajar sungguh-sungguh sebagai orang Yahudi. Matius 22. Ada seorang ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, hukum mana yang terutama dalam hukum Taurat?" Ahli Taurat bertanya, "Hukum mana yang terutama dalam Taurat?" Yesus langsung menjawab, "Ada dua. Kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu." Yang kedua itu. Dan itu diambil yang pertama dari Ulangan bab 6, yang kedua dari Imamat 19. Pada kedua hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini contoh bagaimana Tuhan Yesus belajar sebagai orang Yahudi. Yang lain lagi ada, yang lain lagi silahkan begini mengingatnya hukum kencana. Apa yang kamu ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat. Kalimat yang diucapkan oleh Yesus mencerminkan diskusi para rabi. Yang isi hukum Taurat itu dapat diringkas dengan satu kalimat. Apa yang kamu tidak suka, jangan lakukan itu kepada orang lain. Kemudian, para rabi Yahudi juga terbiasa menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Tuhan Yesus bukan orang yang pertama menggunakan perumpamaan, karena Tuhan Yesus lahir dalam situasi kebiasaan para rabi Yahudi. Nah, kemudian pertanyaan mulai berkembang ini, mengapa setiap Injil ada yang sama dan ada yang berbeda? Perumpamaan maksudnya. Ya, kenapa kok beda? Nah, saya ambil contoh begini ya. Kenapa satu Injil dengan perumpamaan di satu Injil dengan di Injil yang lain kok beda? Kalau saya sedang bicara dengan Bapak Ibu sekarang ini, lalu saya berbicara, saya pilih ya, tentang berbahagialah kamu yang miskin. Bapak Ibu akan tersinggung apa enggak? Tersinggung sih enggak, tapi enggak nyambung. Bisa yang tersinggung, saya enggak termasuk orang yang enggak bahagia dong. Karena apa? Saya enggak miskin. Buktinya apa kalau enggak miskin? Nah, bisa belajar online kok. Kemudian saya akan memilih bahan. Dan cara saya menjelaskan pun juga akan sesuai dengan situasi. Memangnya misalnya begini ya, saya bisa menyampaikan hal yang sama, tetapi tekanannya atau penjelasannya berbeda. Nggak mungkin saya mengecam orang-orang atau Bapak Ibu yang sedang belajar ini. Karena tujuan belajar itu Bapak Ibu tidak akan mau
Mau belajar kok cuma mau disindir-sindir, apa malah lagi mau dimarah-marahi. Enggak. Para penulis Injil itu berhadapan dengan situasi yang berbeda. Satu dengan yang lain berbeda. Ambil contoh ya, yang tadi disebut tentang orang yang membangun rumah. Orang Israel, orang Yahudi yang tinggal di Palestina, mendirikan rumah di atas batu, bukit batu ya. Itu baru bijaksana. Tapi ketika Lukas ada di luar Palestina, dia nggak ngelihat orang bijaksana yang seperti itu. Nggak, karena dia tidak melihat orang yang mendirikan rumah di atas batu. Di tempat lain orang mendirikan rumah, tetap kuat rumahnya. Tapi tidak didirikan di atas batu. Di mana? Di tanah. Tapi supaya kuat, buat pondasi. Gimana supaya pondasinya kuat? Pondasinya dalam. Nah, satu ajaran disampaikan di tempat yang berbeda, maka ini juga mempengaruhi. Nah, misalnya yang lain lagi, Bapak, Ibu, ada yang dari Kalimantan? Yang dari Kalimantan, kita bicara orang mendirikan rumah di sana ya. Ada orang yang mendirikan rumah di atas batu di sana? Enggak. Ada yang mendirikan rumah pakai pondasi seperti di Pulau Jawa? Ada di tempat tertentu. Tapi rumah mereka kuat. Iya, tanahnya, struktur tanah berbeda, dan rumah dibuat dari kayu, pondasi rumah dibuat dengan cara menanam kayu dalam-dalam. Dan pilih kayu, kayunya kayu ulin yang kalau makin lama kena air, makin kuat. Nah, kalau perumpamaan ini tadi, baik yang di Matius maupun di Lukas disampaikan kepada orang Kalimantan, pasti ada adaptasinya. Nah, kemudian, jadi seperti itu. Lalu, jadi ada pemilihan bahan, satu, setiap penginjil memilih bahan. Yang kedua, penulis Injil juga tahu kepada siapa dia berbicara. Apakah Lazarus yang miskin sama dengan Lazarus yang dibangkitkan? Enggak, karena Lazarus yang dibangkitkan itu enggak miskin. Enggak miskin. Punya rumah, punya saudara namanya Maria dan Marta, ya beda. Namanya sama. Isi Injil Yohanes, contoh dilahirkan kembali, bukankah juga perumpamaan? Ya, nanti kita akan lihat pengertian perumpamaan. Ya. Apakah talenta bisa berarti waktu untuk Tuhan yang diberikan untuk kita? Nah, itu hanya contoh. Talenta menunjuk kepada semua yang diberikan Tuhan kepada kita. Tidak semua orang mendengar cerita tentang perumpamaan, mendengar tapi tidak mengerti. Hanya orang-orang kecil yang paham. Nanti dulu maksudnya. Jadi disebutkan pengajaran Yesus dalam perjalanan ke Yerusalem berawal dan berangkat di bab 9, Lukas 9 ayat 51. Ya. Sampai di Yerusalem 19:28 begitu mengingatnya ya. Nah, berikutnya perumpamaan seringkali berhubungan dengan tanaman atau hewan ternak karena latar belakang masyarakat petani. Ya. Ketika kita mengumpamakan memakai bahasa kiasan atau perumpamaan, pasti kiasannya diambil dari kehidupan yang dialami, ya. Sama dengan Bapak Ibu kalau kita memperhatikan ini peribahasa. Peribahasa, ambil contoh peribahasa lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Tidak mungkin ini orang pantai yang membuat. Pasti orang dataran rendah. Ada lubuk, ada ladang. Yang dari pantai, yang dari laut, sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Yang dari dataran rendah lagi, di pinggir sungai tapi ya,
berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Nah, itu pasti dari orang sungai. Kemudian, kalau ini dari mana? Bagai beruk kena ipuh. Ini dari masyarakat yang dekat dengan hutan. Beruk itu monyet, ipuh itu racun. Karena ada satu yang dari Bogor, bagai air di daun talas, gitu ya. Setiap perumpamaan bahasa gambar, bahasa kias diambil dari kehidupan pembicara atau pendengarnya. Kemudian, di dalam perjanjian baru, perumpamaan Yesus juga begitu. Apa maksudnya? Tunggu dulu. Kalau saya baca dari ketiga Injil, hampir sama cerita dan perumpamaannya, kemudian baca Injil Yohanes, sangat berlainan, lebih menyentuh. Dalam perkataan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan mengirim seorang penolong, dan seterusnya. Mengapa ketika Injil yang lain tidak ditulis? Kalau ini saya diskusikan lanjut, nanti pembicaraan melebar sekali. Jadi ini tidak saya sampaikan. Perumpamaan dalam Injil Lukas terkesan lebih banyak. Padahal Lukas bukan murid langsung. Kalau Bapak Ibu mau membuat pembedaan, perbandingan, Bapak Ibu bandingkan Matius dengan Lukas. Ya. Kalau di Injil Matius, Bapak Ibu semua akan ketemu Tuhan Yesus yang lebih banyak bicara tentang hukum agama Yahudi, tentang Taurat, tentang kebiasaan orang Yahudi. Ya. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, dan gigi ganti gigi, tapi aku berkata kepadamu, gitu ya. Matius bab 5 sampai dengan bab 7 tadi, menampilkan banyak diskusi yang berkaitan dengan Taurat. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya, gitu kan? Itu, atau yang seperti itu, Bapak Ibu akan temukan di dalam Injil Matius. Nah, dari situ kita tahu, Matius bicara, dibaca oleh para pengikut Yesus, anggota gereja yang punya latar belakang Yahudi. Ya. Kemudian kalau di Injil Lukas, nanti membandingkannya begini. Bapak Ibu baca Matius bab 5 sampai bab 7, bandingkan Lukas dengan Lukas bab 6 tadi. Di Lukas bab 6, hal-hal yang berurusan berkaitan dengan Taurat tidak ada di situ. Kamu telah mendengar firman, kasihilah musuhmu dan bencilah musuhmu. Itu yang seperti itu tidak ada di Injil Lukas. Kemudian, hukum mana? Tunggu dulu. Hukum mana yang terutama dalam Taurat? Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Nah, urusan dengan Tauratnya tidak disebut kalau di Injil Lukas. Dari itu semua, kita tahu Injil Lukas ditulis pasti bukan untuk jemaat yang punya latar belakang Yahudi. Injil Lukas ditulis untuk orang-orang yang non-Yahudi. Sesama pengikut Yesus tetapi non-Yahudi gitu. Jadi Bapak Ibu, ya begitu. Satu Injil dengan Injil yang lain ternyata beda. Nah, semoga tambah pusing. Udah tambah pusing kan nanti pengen belajar terus. Ya, begitu. Baik, kita lanjut sekarang. Silahkan sebentar. Saya mau presentasi, tapi kok saya belum bisa lihat.
Ya maaf, saya belum tahu bagaimana ini karena saya belum bisa menampilkan. Saya sudah siapkan di layar, hanya saja saya belum bisa menampilkannya. Nah, begini saja dulu. Kalau Bapak Ibu mau belajar perumpamaan, tolong mengingat lagu Kasih Ibu. Masih bisa nyanyi itu semua? Gimana lagunya? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Nah, tepuk tangan. Mas Seto bisa bantu share ke Yuni nggak, biar nanti dibantu ininya, presentasi PPT-nya. Saya belum tahu, tapi saya belum tahu, Bu, tapi biar begini saja enggak apa-apa. Kirim Di via WhatsApp WhatsApp ke aja saya. ke Yuni. Ke saya aja. Mas Ke Seto Rika. punya nomor saya ya. Nanti aja, Bu, enggak apa-apa, Bu. Ya, oke. Pokoknya Ibu udah nyanyi, itu udah membantu kok. Ketika menyanyikan dua lagu itu ya, Ibu atau lagu itu menyandingkan dua hal. Yang satu, kasih ibu. Yang kedua, sang surya. Ya. Di tengah itu ada bagai. Ya kan? Kasih ibu dibandingkan dengan sinar matahari. Nah, kata perumpamaan itu kalau dalam bahasa Yunani parabola. Parabole dari dua kata, parabalu, menempatkan berdampingan. Dua hal ditempatkan berdampingan. Ya, lalu dilihat bersama dengan tujuan untuk menyampaikan sebuah pengajaran. Jadi, sekarang balik ke lagu itu tadi ya. Ada matahari, ada dunia, lalu ada sinar. Matahari menyinari dunia. Jadi ada matahari, ada sinar, ada dunia. Kasih ibu, ada ibu, lalu ada beta, lalu ada kasih. Setara kan? Ibu diumpamakan, disandingkan dengan surya. Beta, saya, disandingkan dengan dunia. Kasih disandingkan dengan sinar. Kalau dibalik, matahari mengumpamakan ibu, sinar mengumpamakan kasih, dunia mengumpamakan saya. Tapi yang menjadi perhatian itu adalah kasih. Apa persamaan kasih ibu dengan sinar matahari? Ya, di lagu itu, tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, tak harap kembali. Nah, kalau mau membaca atau mengerti perumpamaan, silahkan mengingat lagu itu. Caranya begitu. Untuk contoh ya, untuk contoh, silahkan membuka Injil Matius. Injil Matius yang bab 20 tadi. Matius bab 20. Oh, tunggu. Saya yang lebih langsung. Perumpamaan tentang pengampunan yang pindah ya. Bab 18 ayat 21. Yang perumpamaan tentang pengampunan tadi. Silahkan mengingat saja, ada raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Lalu ada hamba yang berhutang kepada raja,
Berapa hutangnya? 10.000 talenta. Kemudian ada hamba yang kedua, hutang sama hamba yang pertama. Hutangnya berapa? 100 dinar. Nah, ini kita bisa melihat nanti dengan teliti. Raja ini melambangkan siapa? Kemudian, hamba yang berhutang 10.000 talenta, ini melambangkan siapa? Hutang itu melambangkan apa? Pembebasan hutang melambangkan apa? Bentuk saya sampaikan ringkasnya saja ya. Jadi, hamba yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta itu jumlah yang sangat besar. 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Jadi hamba yang pertama berhutang kepada raja 10.000 kali 6, 10.000 kali 6.000. 60 juta dinar. Dihapus hutangnya. Hamba yang kedua hutang kepada hamba yang pertama 100 dinar. 1/600.000-nya. Tapi hamba yang pertama mencekik hamba yang kedua, padahal hamba yang pertama yang berhutang banyak sekali itu dihapuskan. Ya, sekarang Bapak Ibu silahkan lihat ke ayat 35, 18:35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat juga demikian terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ini bicaranya pengampunan ternyata ya. Jadi hutang itu melambangkan dosa. Pembebasan hutang itu pengampunan. Udah, sekarang ada 3 kan tadi ya, raja, hamba pertama yang berhutang 10.000 talenta, terus hamba yang kedua yang berhutang 100 dinar. Di ayat 35 itu ada 3 juga. Bapakku yang di surga, terus kamu, terus saudaramu. Raja melambangkan siapa? Bapakku yang di surga. Yang berhutang 100 dinar, itu adalah saudaramu. Yang berhutang 10.000 talenta, dibebaskan dari hutang, tapi malah mencekik sesamanya, terima pengampunan besar dari Tuhan, tapi tidak mau mengampuni sesamanya, itu siapa? Kamu, gitu ya. Nah, ini contoh bentuk yang apa menyebutnya ya, yang asli gitu ya dari sebuah perumpamaan. Ada ceritanya, lalu ada artinya. Kemudian saya sebut, saya tunjuk, saya lihat yang lain lagi. Yang ini lebih gampang. Silahkan ke Injil Lukas, bab 15 tadi. Lukas 15. Seringkali orang membacanya terpisah lepas dari apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Wah, ngomongnya serem ini ya. Orang membaca perikop ini lepas dari apa yang dimaksudkan Tuhan Yesus. Kok bisa? Ya, bisa. Karena orang membaca cerita tentang anak yang hilang semata-mata sebagai cerita tentang anak yang hilang. Ayat 11 sampai dengan 32 dibaca, tapi ayat 1 dan 2 nggak dibaca. Coba lihat, para pemungut cukai, ayat 1 ya, dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka.
Tolong amati, ada siapa saja di ayat 1 dan 2? Ada pemungut cukai dan orang-orang berdosa, 1. Ada Yesus, 2. Terus yang ketiga, ada orang Farisi dan ahli Taurat. Ada 3 ya. Kemudian, lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Mengapa Yesus menyampaikan perumpamaan ini? Karena orang-orang Farisi dan ahli Taurat bersungut-sungut. Jadi perumpamaan ini, domba yang hilang, dirham yang hilang, anak yang hilang, itu disampaikan karena orang-orang Farisi, ahli Taurat bersungut-sungut. Ada 3 kan ya? Sekarang silahkan lihat perumpamaan tentang anak yang hilang. Sebutkan tokoh utamanya. Babinya jangan dihitung. Tapi lihat ada bapak, ada anak bungsu, sulung dulu ya. Ada bapak, ada anak sulung, ada anak bungsu. Bapaknya itu melambangkan siapa? Jawabannya cuma ada di ayat 1 dan 2. Bapak yang murah hati itu, Bapak yang baik hati itu melambangkan Yesus. Anak yang hilang itu melambangkan siapa? Orang berdosa, pemungut cukai tadi. Anak sulung melambangkan siapa? Ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, yang seperti ini seringkali dilewatkan. Nah, yang istimewa adalah perumpamaan tentang dirham yang hilang. Tuhan Yesus diumpamakan dengan siapa? Dengan seorang perempuan yang nyari koin yang hilang. Yang ditunjuk itu kelebihan perempuan. Kalau uangnya, kalau domba yang hilang, itu masih ada pergerakan ya. Dombanya bergerak lalu bisa ketemu dengan gembalanya. Kalau yang anak yang hilang, bapaknya nggak kemana-mana, anaknya itu pulang. Kalau dirham yang hilang, dirham itu akan ketemu atau tidak ketemu bergantung sama perempuan yang nyari ini. Orang yang berdosa, pemungut cukai dan orang berdosa, itu yang dilambangkan dengan dirham yang hilang. Lalu Yesusnya dilambangkan dengan apa? Dengan perempuan yang mencari dengan teliti sampai ketemu. Itu. Nah, ini pemahaman yang sebenarnya paling umum tentang perumpamaan. Menempatkan 2 hal berdampingan untuk memberikan penjelasan. Tapi begini, ada yang berbeda. Sekarang tolong mengingat atau membuka dulu ya. Silahkan ke Injil Matius sekarang. Silahkan ke Injil Matius. Bab 13. Matius 13. Ayat 31. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladang.
memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Terus ayat 33. Ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai khamir seluruhnya. Yang saya minta tolong Bapak Ibu amati, kalau anak yang hilang, itu kejadian beneran apa enggak? Enggak. Tapi itu cerita yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Jadi ada perumpamaan ini yang berupa cerita. Cerita. Atau yang perumpamaan tentang pengampunan, hamba yang berhutang tadi. Itu cerita. Tapi lihat, di ayat 33, memang dikatakan ia menceritakan. Tapi ini bukan cerita. Karena apa? Tuhan Yesus cuma menyebut seorang perempuan yang bikin roti. Bikin roti. Bikinnya gimana? Ini tidak, Yesus tidak mengajar tentang cara buat roti loh ya. Tuhan Yesus tidak sedang mengajar tentang cara membuat roti. Tapi menyebut pembuatan roti. Ragi diambil seorang perempuan, diadukkan ke dalam tepung terigu. Ya, lalu apa yang terjadi? Terigu yang jumlahnya banyak itu khamir. Khamir itu apa? Mengembang gitu ya. Dan yang perlu diperhatikan, mana yang lebih banyak? Tepungnya atau raginya? Tidak mungkin tepungnya lebih sedikit, raginya lebih banyak. Jadi apa nanti? Kalau dibandingkan dengan tepungnya, raginya berapa banyak? Sedikit sekali, bahkan ibu-ibu yang membuat roti agak sulit untuk membuat perbandingan. Jadi antara tepung dengan ragi itu 1 banding berapa? Bukan begitu caranya, bukan 1 banding berapa kan? Untuk tepung sekian, raginya seberapa, hanya begitu. Bukan perbandingan ragi dengan tepung. Semua perempuan kalau membuat roti pasti begitu. Tepung lebih banyak, raginya sedikit, ragi diadukkan, dicampurkan pada tepung, sampai tepungnya, adonannya mengembang semua. Tuhan tidak perlu mengarang cerita di sini, Tuhan tidak membuat cerita, tapi mengambil kenyataan yang memang ada. Yang berikutnya, tentang biji sesawi. Ini biji sesawi loh ya, bukan sawi ya. Bukan sawi yang boleh dipakai untuk membuat mie instan, urusannya lain. Tapi silahkan, mungkin kalau di swalayan itu ada, bisa didapatkan mustard seed. Kemudian kalau masih belum, ya Bapak Ibu mungkin pernah menemukan yang dimaksud dengan biji sesawi, mustard seed. Kalau di swalayan udah jadi soalnya. Tapi kalau bisa kalau buat perbandingan, tahu merica kan? Biji sesawi ya sebesar itu. Kemudian biji sesawi kalau ditaburkan di ladang, lalu akan tumbuh. Jadi pohon. Berapa tinggi? Bisa sampai 2 atau 3 meter. Tuhan tidak membuat cerita, Tuhan mengambil kenyataan yang memang terjadi. Jadi silahkan mengamati ini ya, ketika bicara perumpamaan, ternyata ada perumpamaan yang berupa cerita dan ceritanya itu dibuat. Tapi ada perumpamaan yang bukan cerita.
bukan cerita. Terus ngambilnya memang diambil dari kehidupan yang nyata, dari kehidupan sehari-hari. Dan contoh yang lain lagi, perumpamaan tentang pukat yang ada dekat sini aja ya. Perumpamaan tentang pukat. Silahkan lihat ke 13 ayat 47. Demikian pula hal kerajaan surga seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Nah, ini perumpamaannya. Tapi ini juga dari kehidupan nyata. Ini perumpamaan tentang pukat, bukan jala. Ya, beda loh ya. Kalau jala itu ditebar, orang berdiri di atas perahu lalu menebar jala. Jala turun sampai ke dasar, mungkin sampai dasar ya, mungkin juga enggak. Lalu ditarik, lalu dibawa ke dalam perahu. Kalau pukat, silahkan mengingat net badminton atau net volley. Bagian bawah diberi pemberat, kemudian bagian atas diberi pelampung, lalu ujung yang satu dipegang oleh seseorang, ujung yang lain dipegang oleh orang lain lagi. Kemudian itu ditarik ke darat. Diseret, perhatikan kata diseret. Bukan seperti orang menarik jala. Lalu setelah pukat itu diseret ke darat, lalu nelayan akan mengumpulkan ikan yang baik. Ikan yang baik itu yang bagaimana? Bukan yang baik mereka masukkan ke dalam pasu, ikan yang buruk mereka buang. Kok ada ikan baik, ada ikan buruk? Kalau kita membacanya begitu saja, kita berpikir ikan yang baik itu adalah ikan yang begini, begini, begini. Ikan yang buruk itu yang begini. Tapi kita harus berpikir seperti orang Yahudi berpikir dalam hal ini. Kalau Bapak Ibu ke pasar, ngomongin ikan laut, ikan yang baik itu yang ciri-cirinya apa? Matanya, lalu badannya seger apa enggak. Tapi kalau beli ikan kolam, maka yang diperhatikan masih hidup apa enggak. Nah, tapi ini kan agak beda urusannya. Semua ikannya masih hidup. Lalu yang baik dan yang enggak baik ditentukan bukan oleh keadaan ikan, tetapi ditentukan oleh hukum agama Yahudi. Ikan yang baik itu yang halal boleh dimakan. Ikan yang buruk itu yang nggak boleh dimakan. Biarpun seger bagus, tapi kalau lele, yang nggak akan diambil oleh nelayan Yahudi ini. Gitu. Tapi ya yang disampaikan itu adalah diambil dari kenyataan yang sungguh-sungguh terjadi. Lalu lihat ya sekarang ada nelayan, ada ikan baik, ada ikan buruk. Sekarang lihat ke ayat 49. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Nah, langsung ketemu petunjuk kan? Jadi nelayan tadi melambangkan siapa? Malaikat. Oh, ikan yang baik, itu orang benar. Ikan yang buruk, itu orang jahat. Waktu menarik, menyeret pukat, itu adalah akhir zaman. Ikan yang buruk dibuang, itu menggambarkan orang jahat yang akan dicampakkan ke dalam dapur api, dalam neraka. Dah, sekarang tolong membuka perumpamaan tentang orang Samaria, yang gampang ya, orang Samaria. Karena ada urusan lain di sini.
Lukas bab 10. Lukas bab 10 mulai dari ayat 25 ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Jelas kan? Ayat 25. Apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Lalu, menurut hukum Taurat gimana? Lalu orang itu jawab, "Kasihilah Tuhan, kasihilah sesama." Yesus mengatakan, benar begitu. Lakukan itu. Berbuatlah itu. Kasihilah Tuhan, kasihilah sesamamu, maka kamu akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko," dan seterusnya. Ini kita ketemu dengan perumpamaan model yang berbeda lagi. Bedanya apa? Kalau perumpamaan yang lain yang tadi kita lihat, itu A melambangkan B, C melambangkan D. Kalau ini, Bapak Ibu, kita tidak bisa membacanya dengan cara seperti tadi. Jangan sampai membacanya begini. Ada orang Samaria, ada imam, ada Lewi, ada korban perampokan. Lalu dicari di dalam teks, orang Samaria ini melambangkan siapa? Lalu Lewi melambangkan siapa? Imam melambangkan siapa? Keledai itu melambangkan siapa? Enggak. Ini ada perumpamaan jenis yang berbeda. Berbeda lagi ya. Dan kita membacanya persis seperti kalau membaca cerita. Jadi ini benar-benar cerita. Dan kita tidak bisa membacanya dengan cara seperti yang tadi. Nah sekarang begini, saya ringkas semuanya. Ketika kita membaca perumpamaan di dalam Injil, Bapak-Ibu akan menemukan ada 3 jenis perumpamaan. Ada 3 jenis perumpamaan. Yang pertama, jangan salah sebut ya, namanya similitude. Similitude. Ini perumpamaan yang bahannya diambil dari kehidupan sehari-hari dan semua orang mengetahuinya. Contoh, perumpamaan tentang biji sesawi, perumpamaan tentang ukat, perumpamaan tentang ragi tadi. Itu kan ngambil dari kehidupan sehari-hari dan orang biasa. Semua orang mengetahui itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ini harus waspada karena istilah. Jenis perumpamaan yang kedua, ini benar-benar namanya perumpamaan. Sekali lagi, jenis perumpamaan kedua, ini pembeda, istilahnya sama, tapi ini benar-benar perumpamaan. Jadi memang mengumpamakan, similitude juga mengumpamakan ya. Perumpamaan ini jelas mengumpamakan, tetapi bahannya
bukan dari kehidupan sehari-hari, bahannya adalah cerita yang dibuat. Contoh, perumpamaan tentang pengampunan tadi. Itu benar-benar perumpamaan. Perumpamaan tentang anak yang hilang, domba yang hilang, dirham yang hilang, itu perumpamaan. Khususnya yang perlu diingat, ini saja untuk contoh ya, perumpamaan tentang pengampunan hamba yang berhutang dan anak yang hilang. Jenis perumpamaan yang ketiga, ini namanya kisah teladan. Perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hati, itu contohnya. Kemudian perumpamaan yang lain lagi, itu orang kaya dan Lazarus tadi. Itu kita ketemu dengan 3 jenis perumpamaan yang berbeda. Lalu kalau kita mau membacanya, maka cara membacanya pun juga lain. Cara membacanya lain. Kalau membaca perumpamaan yang bentuknya similitude dan perumpamaan, memang kita harus memperhatikan makna harafiahnya. Bapak Ibu harus mengerti dulu harafiahnya. Baru setelah itu mengerti makna figuratifnya. Perumpamaan ini sebenarnya mau bicara apa? Maksudnya begini. Ketika tadi saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat perumpamaan tentang pukat, kita harus mengerti dulu harafiahnya, termasuk pukat itu apa, bedanya dengan jala itu apa, bagaimana orang bekerja dengan pukat. Nah, itu makna harafiah. Harafiahnya begitu. Jadi, kemudian ikan yang baik dan ikan yang nggak baik, itu apa? Ini baik atau tidaknya, ini bukan urusan masih seger atau enggak. Karena ini hasil tangkapan bareng. Urusannya adalah, menurut orang Yahudi, yang baik yang bisa dimakan itu yang bersirip dan bersisik. Ikan yang bersirip tapi tidak bersisik, nggak boleh dimakan, haram itu. Itu contohnya lele itu. Nah, itu mengerti harafiah. Makna figuratif perumpamaannya apa? Ini sebenarnya perumpamaan ini bicara tentang akhir zaman. Pada akhir zaman, orang akan menghadapi situasi, malaikat datang, mengumpulkan orang benar, membawanya ke surga, sedangkan orang jahat diambil, tapi dilemparkan ke dalam neraka. Ini makna figuratif. Ketika membaca perumpamaan jenis yang kedua, karena namanya perumpamaan, karena memang berupa cerita, maka kita perlu memahami ceritanya. Dan ceritanya harus dipahami harafiah dulu. Harafiah, ambil contoh perumpamaan yang benar-benar perumpamaan, ya, itu contohnya perumpamaan tentang anak yang hilang. Anak yang hilang. Atau perumpamaan tentang pengampunan hamba yang berhutang. Harafiahnya dimengerti dulu. 1 talenta. Itu saya tadi menyebutkan, lihat di kamus, 1 talenta sama dengan 6.000 dinar. Nanti mesti dicari, 1 dinar menurut Matius bab 20, itu sama dengan upah untuk 1 hari bekerja. Jadi kalau 10.000 talenta, itu harus dihitung. 1 talenta itu sama dengan 1 talenta 6.000 dinar. 1 dinar sama dengan upah 1 hari kerja. Jadi 1 talenta adalah upah untuk 6.000 hari kerja. Banyak sekali jumlahnya. Nah, itu dipahami dengan sungguh-sungguh. Jadi makna yang harafiah, apa yang tertulis di dalam teks harus dimengerti.
Dan dalam hal ini, orang tidak boleh sombong, merasa sudah mengerti. Ya. Kemudian baru dipahami makna figuratifnya. Oh ternyata raja tadi itu melambangkan Bapa. Ternyata hamba yang berhutang 100 dinar itu adalah saudaramu. Dan ternyata yang berhutang 10.000 talenta itu adalah kamu. Dari situ apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Ampuni sesamamu tanpa batas. Karena seberapapun banyaknya kamu mengampuni sesamamu, tidak akan pernah sama banyaknya dengan pengampunan yang diberikan Bapa kepadamu. Itu makna figuratif. Jadi, untuk membaca similitude dan perumpamaan, Bapak Ibu lakukan 2 hal. Makna harafiah dibaca, makna figuratif dipahami. Tapi ketika membaca perumpamaan jenis yang ketiga, kisah teladan, Bapak Ibu baca seperti ketika membaca cerita. Seperti membaca cerita. Ibu, Bapak, terutama ibu-ibu biasanya nih ya, membaca novel kan? Tolong mengingat ketika membaca novel. Mata tertuju pada tulisan. Pikiran digunakan untuk berimajinasi. Cuma gitu, kok ada yang baca novel sampai nangis, marah. Biarpun nangis, biarpun marah, kok terus membaca? Belum pernah kan ibu sedang baca novel terus nangis, terus suaminya ngelihat. Begitu ngelihat ibu nangis baca novel, suami ibu ngerebut novelnya dibuang. Ini novel yang membuat istriku nangis. Gak ada yang begitu kan? Kenapa kok bisa nangis? Karena ketika membaca cerita, hati terlibat. Hati ditempatkan di dalam diri tokoh-tokoh yang terlibat di dalam cerita tadi. Jadi ketika membaca cerita itu yang terjadi, mata baca tulisan, mata ngelihat tulisan, pikiran berimajinasi. Dalam pikiran kita membuat teater yang membuat kita sanggup untuk melihat adegan demi adegan yang ditampilkan di dalam novel tadi. Kemudian hati ikut terlibat. Ngapain hatinya? Ikut merasakan yang dirasakan oleh tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, sekarang begini. Ketika membaca cerita, misalnya ke perpustakaan atau ke toko buku, lalu lihat cerita, lalu lihat novel, Ibu, Bapak bisa jadi melihat halaman belakang untuk melihat gambaran isinya apa. Hei, dari mana? Tapi tetap membeli. Lalu memang membacanya kalimat demi kalimat, kata demi kata dibaca. Itu dilakukan. Tapi ketika membaca cerita dalam kitab suci, banyak orang yang tidak fair, hanya mau tahu intinya apa. Cerita kok mau dicari intinya. Belum pernah kan nyari novel atau cerpen, yang penting saya sudah tahu inti ceritanya. Nah, ketika membaca cerita, menikmati ceritanya. Bahkan melibatkan pikiran, melibatkan hati. Dan dalam hal ini, peringatan serius. Jangan sampai, kalau untuk urusan membaca kitab suci, menyebutnya apa ya? Sok tahu. Ketika sudah mendengar kalimat, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ini orang Samaria yang murah hati. Saya udah tahu intinya. Intinya apa? Menolong orang yang kesulitan di jalan. Konsekuensinya apa? Silahkan mengingat.
kalau pas pembahasan teks ini di dalam pendalaman kitab suci. Yang bisa sharing hanya orang yang pernah nolong orang di jalan. Di akhir cerita Tuhan Yesus mengatakan, pergilah dan perbuatlah demikian. Apakah maksudnya tungguin di jalan, nyari orang yang mengalami kesulitan atau bahkan dirampok? Baca ceritanya, jangan pura-pura mengerti atau merasa sudah mengerti. Di antara Bapak Ibu yang pernah belajar bersama saya pasti sudah tahu. Kalau mendengar perumpamaan ini saya pasti mengajukan pertanyaan. Orang Samaria itu menginap di penginapan atau tidak? Umumnya orang akan menjawab tidak. Karena apa? Orang membaca yang ada di pikiran, bukan yang ada di dalam teks. Maksudnya, orang pernah mendengar cerita tentang orang Samaria, orang mengingatnya, dan yang kemudian kalau ditanya, yang muncul adalah yang ada di memori. Bukan yang ada di teks. Coba lihat, yang di Lukas, bab 10 ya. Saya cuma baca satu kalimat saja, dan bisa jadi ada orang di antara Bapak Ibu yang berubah pikiran. Ke ayat 34, Lukas 10, 34. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian, ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Titik. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan, itu katanya, rawatlah dia, dan kalau kamu belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Pertanyaan saya ulang. Orang Samaria itu menginap atau tidak? Menginap kan? Saya menyampaikan hal yang seperti ini hanya untuk mengatakan, biarpun kita merasa sudah mengerti, tetapi ketika membaca cerita, baca lagi, nikmati lagi. Prinsipnya sama ketika membaca cerita. Mata tertuju kepada teks, pikiran membuat imajinasi, membayangkan, kemudian yang berikutnya, hati terlibat. Nanti pikiran digunakan lagi untuk apa? Mengambil teladan dari tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Kalau membaca orang Samaria yang murah hati ini tadi, perhatikan saja tokoh-tokohnya. Ada orang, mulai dari imam, Lewi, orang Samaria, itu tokoh utamanya. Tambahannya, korban perampokan, pemilik penginapan, keledainya nggak usah dihitung. Ya. Lalu pelajari apa yang bisa saya teladan dari orang Samaria. Teladannya apa? Kalau menolong orang, kalau nolong orang, tolong sampai selesai. Ya menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, membawanya ke penginapan, merawatnya. Karena yang dilakukan di TKP tadi baru pertolongan pertama. Ia menyirami luka-lukanya dengan minyak, anggur, lalu membalutnya, lalu dibawa ke penginapan, di penginapan dirawat lagi, ketika harus pergi dia pesan sama pemilik penginapan, tolong rawat dia, ini 2 dinar, gunakan. Nanti kalau kamu belanjakan lebih, pakai uangmu dulu. Nanti aku ganti. Kalau menolong orang, tolong sungguh-sungguh sampai selesai. Nah, itu contohnya. Saya meneladan orang Samaria. Dan bisa jadi juga itu menegur saya. Orang Samaria itu menolong karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Hati tergerak oleh belas kasihan, enggak ngomong, tapi langsung aksi. Mengungkapkan belas kasihan, menunjukkan belas kasihannya. Nah, saya seringkali hati tergerak oleh belas kasihan ketika melihat orang lain susah, tapi yang tergerak cuma mulut saya. Kasihan. Gitu aja ya.
tangan nggak mau gerak, kaki nggak mau gerak. Nah, orang Samaria yang murah hati itu bisa jadi menegur saya karena saya begitu gitu. Bapak Ibu, itu cara membacanya. Nah, dengan melihat ini semua tadi, Bapak Ibu sekarang menjadi lebih sederhana kalau mau menjawab pertanyaan mengapa Tuhan menggunakan perumpamaan. Hal-hal yang tampak sulit dijelaskan. Banyak hal mengenai kerajaan Allah, ya, itu dijelaskan oleh Tuhan Yesus dengan cara yang sangat sederhana. Sederhananya bagaimana? Dengan mengingat ibu yang sedang membuat roti, mencampur ragi pada adonan, orang akan ingat kerajaan surga kayak apa. Dengan melihat biji pohon sesawi yang tumbuh di ladang, orang akan ingat. Orang akan ingat kerajaan surga seperti apa. Ya. Kemudian yang lain lagi, dengan melihat yang lain, orang yang menaburkan benih gandum di ladang, orang akan ingat, Tuhan pernah ngomong begini. Dan kemudian dari situ, saya harus menjadi seperti ladang tanah yang subur. Hal-hal yang sulit dijelaskan dengan bahasa yang sederhana, karena diambil dari kehidupan sehari-hari. Ya, melihat ibu yang buat roti, ingat kerajaan Allah. Melihat orang yang narik pukat, ingat kerajaan Allah. Melihat orang utang, ingat kerajaan Allah lagi gitu ya. Ingat pengampunan. Kemudian dalam perumpamaan tadi, perumpamaan dan kisah teladan itu cerita. Silahkan mengingat, ketika orang mendengar cerita, maka cerita itu berbicara kepada pikiran dan bicara kepada hati sekaligus. Telinga mendengarkan cerita, pikiran membayangkan, membuat teater di pikiran, hati. Dan dengan cara seperti ini, Tuhan Yesus mengajar dengan cara yang bisa dikatakan tajam, ya, tapi mengena. Dan orang gampang ingat. Cerita-cerita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, itu sederhana jalan ceritanya, tokohnya sedikit. Anak yang hilang, tokohnya siapa? Bapak, anak bungsu, anak sulung. Udah itu yang utama. Enggak usah disebutkan. Itu pemilik peternakan babi. Rekan-rekan yang bekerja di peternakan. Itu teman-teman yang berpesta pora sama dia. Hamba-hamba bapak. Enggak usah disebutkan itu. Jalan ceritanya gampang. Sederhana. Tuhan Yesus membuat cerita itu memang ya luar biasa menurut saya. Ceritanya gampang, tokohnya sedikit, gampang diingat, tapi dahsyat dari sisi pesan tadi. Kalau orang sampai nggak ngerti, itu bukan karena sulit, tapi karena orang tidak mau mengerti. Enggak sulit. Silahkan membaca semua cerita-cerita itu. Sebenarnya tidak sulit kita membaca, memahaminya. Kalau di zaman itu ada orang yang tidak mengerti, maka yang terjadi sesungguhnya adalah orang tidak mau mengerti. Baik, ini yang kita pelajari untuk sore hari ini. Ini cuma bisa menjawab 1-2 pertanyaan. Coba saya lihat yang ada di chat. Mulai dari mana ini ya? Mungkin dari Bapak atau Ibu Ulius kali Pak, yang mengapa Tuhan banyak mengajar menggunakan perumpamaan. Nah, ini sudah di... Yang setelah jam, Pak, jam 6.12. Ya, ini tadi kan saya ngomongin itu aja kan. Iya. Mengapa Tuhan mengajar pakai perumpamaan.
Nah, ini tinggal merumuskan sendiri. Kemudian, ya, di Matius 13, ya itu, saya menyampaikan di bagian akhir ini tadi, kalau membaca ayat 14, maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun kamu tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun kamu tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Nah, saya tadi langsung memberikan penjelasan tentang hal ini dengan mengatakan, perumpamaan Tuhan Yesus itu sederhana. Kalau orang sampai tidak mengerti, bukan karena tidak mengerti, tapi karena memang tidak mau mengerti. Ya. Kemudian, mohon penjelasan perumpamaan dari Matius 21, Matius 22. Tunggu dulu, ada jadwalnya apa enggak itu. Ya. Kemudian, di Palestina banyak kurma. Kurma menurut saya buah yang sangat baik dan bermanfaat. Tapi sama sekali tidak ditemukan di Perjanjian Baru, di PL ada. Iya ya, kenapa kok nggak ada, nggak ditemukan kurma. Yesus banyak membuat perumpamaan dengan buah anggur, tapi kita mengadopsi kurma dan tidak memakai anggur. Kok mengadopsi kurma tidak memakai anggur? Saya tidak paham yang dimaksudkan. Tetapi ya, dari sekian banyak perumpamaan tadi, dan dari ajaran-ajaran Tuhan Yesus, memang kita tidak menemukan soal kurma. Sekarang banyak kurma, tapi apakah di zaman Yesus di sana sebanyak sekarang, itu yang masih, atau kita tidak menemukan keterangan yang memadai. Kemudian, kok bisa dipisahkan ribuan tahun yang lalu, saya tidak tahu. Kadang-kadang kami tidak mengerti arti figuratif seperti keturunan ular beludak. Apa artinya? Ya, tidak bisa semua langsung dimengerti. Satu-satunya cara untuk mengerti adalah belajar. Nah, bagaimana belajar? Nah, ini seperti ini kegiatan belajar. Nanti kalau ini kurang, cari buku. Saya pun belajar banyak dan tidak semua hal ya. Itu tidak semuanya saya mengerti. Ada banyak hal yang masih tetap saya pelajari. Jadi kalau saya sempat, karena saya pernah menulis buku ini, Pesan Tuhan dalam Perumpamaan, ini juga belum segala sesuatu mengenai perumpamaan, tetapi urusannya hanyalah saya membagikan hasil belajar saya supaya kita bisa mengerti. Terus belajar, nggak boleh berhenti belajar. Dan sama, untuk bisa terus belajar, nggak boleh sombong untuk urusan pengetahuan. Ular beludak harus mengerti dulu harfiahnya. Ular beludak itu apa? Ular berbisa yang hidup di gurun. Itu yang dikatain ular beludak siapa? Kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang menyangka kamu akan bebas dari pengadilan yang akan datang? Yohanes Pembaptis bicara kepada para pemuka agama Yahudi. Mereka disebut seperti ular beludak, kenapa? Berbisa, mematikan kata-katanya. Perumpamaan biji sesawi dan ragi. Ya, mirip ini ya. Biji sesawi dan ragi itu sedikit. Kecil. Biji sesawi dari kecil menjadi besar. Ragi sedikit tapi mempengaruhi yang banyak. Itu kemiripan dari dua perumpamaan ini. Dan lihat, berita tentang kerajaan Allah, mulainya dari Tuhan Yesus sendirian. Di zaman para rasul, berita itu sampai ke mana?
sampai ke banyak sekali kota di wilayah Kekaisaran Romawi. Dari kecil jadi besar, dari sedikit menyebar, mempengaruhi yang banyak. Dan perumpamaan-perumpamaan mengenai kerajaan Allah itu tidak bicara tentang segala sesuatu mengenai kerajaan Allah. Tapi berbicara mengenai satu pokok, satu bagian, satu aspek dari kerajaan Allah. Nanti kita akan lihat. Tadi kita harus memahami perumpamaan secara harafiah dan figuratif. Tadi kita dibantu untuk memahaminya. Kalau kita baca sendiri, gimana caranya? Nah, caranya baca, pahami yang tertulis. Lalu di dalam teks itu, tidak semua ya, dalam beberapa teks itu kita menemukan ada kok pesan makna figuratifnya di situ. Yang nggak ada figuratifnya, contohnya itu perumpamaan tentang perjamuan yang di Matius 22 itu. Itu harus mikir sendiri, yang ikut masuk ke dalam pesta, tapi nggak pakai baju pesta. Nah, itu memang perlu mempelajari lebih lanjut. Tapi yang utama, yang nomor satu adalah ini, baca, nikmati, dan pahami yang tertulis. Jangan nomor satu mengutamakan dari teks ini saya mikir apa, saya punya ide apa. Enggak. Kalaupun tidak mengerti makna figuratifnya sekarang, tapi Bapak Ibu mengerti yang tertulis, itu sudah kemajuan yang sangat serius. Apalagi untuk mengukurnya ya, kalau Bapak Ibu itu bisa menceritakan perikop tanpa buka teks. Bukan menghafal, tapi baca perikop, menjelaskan isi perikop tanpa membuka teks. Itu untuk mengukur seberapa kita sudah memahami yang tertulis. Nggak usah ngomongin tafsir dulu, nggak usah ngomong buku-buku lain, tapi mengerti dulu yang tertulis. Kemudian, ini perumpamaan mengenai yang hilang, ada yang aktif, ada yang diam. Apa bahasanya? Misalnya domba yang hilang, domba dan gembalanya aktif. Kalau dirham, kan diam. Perempuan yang aktif mencari. Anak aktif, bapak diam. Nah, apa maksudnya? Silahkan mengingat bahwa gembala, lalu perempuan, lalu Bapa itu menggambarkan Yesus. Kemudian domba, dirham, anak itu orang berdosa. Nah, gini saja, saya tidak membuka buku tafsir, tapi saya membuka pengalaman Bapak Ibu masing-masing ya. Tolong mengingat, pernah nggak Bapak Ibu berdosa, tapi saya takut untuk mengungkapkan dosa saya. Saya nggak berani ngomong dosa saya. Kepada siapapun saya tidak berani. Ya, sampai suatu saat saya bisa ngomong, tapi ngomongnya kepada Tuhan sendiri. Saya tidak menyangkal tentang sakramen tobat loh ya. Urusan saya bukan itu. Tapi silahkan mengingat, saya diam, saya nggak berani bicara sama siapa-siapa, tapi Tuhan datang. Tuhan datang menegur saya, menyapa saya, dan saya bisa menceritakan dosa saya kepada Tuhan. Sekali lagi, ini saya tidak menyangkal sakramen tobat. Tapi bisa jadi di antara kita pernah ada yang mengalami situasi seperti itu. Tapi ada juga pengalaman di mana ya, saya memang bersalah, tapi saya sadar salahnya itu setelah saya sendiri kesandung. Baru kemudian saya benar-benar minta maaf. Nah, kalau yang pertama ini tadi saya sebut, itu dirham. Yang kedua ini, anak yang hilang. Setelah nasibnya lebih jelek daripada babi, baru nyadar, terus pulang minta maaf. Baik, Bapak Ibu, ini pembicaraan kita untuk
malam hari ini. Untuk pertemuan berikut, kita akan mengikuti saja dulu apa yang sudah dijadwalkan. Begitu, Ibu, Bapak, terima kasih. Selamat malam. Waktu saya kembalikan kepada Ibu Rika atau Bu Yuni. Ya. Terima kasih Mas Seto atas penjelasan pada hari ini. Kita sudah belajar tentang pengertian perumpamaan, alasan penggunaannya, jenis-jenis perumpamaan, dan cara membacanya. Mungkin bagi teman-teman yang baru bergabung, agak sedikit masih bolak-balik dan masih sedikit harus berpikir ekstra ya. Tetapi minggu depan kita akan belajar masuk ke dalam perumpamaannya tentang kerajaan Allah. Ya, Mas Seto ya, yaitu para pekerja di kebun anggur dan harta terpendam dan mutiara yang indah. Jadi jangan lewatkan, pastikan Sabtu depan jam 5 sore kita sudah kembali berada di depan laptop. Terima kasih Mas Seto untuk penjelasan yang sangat jelas sekali bagi kami. Saya kembalikan kepada Ibu Yuni untuk menutup di dalam doa penutup. Terima kasih Mas Seto. Terima kasih Mas Seto. Baik, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu bahwa apa yang selama 2 jam kami dengar ini telah membuat hati kami juga tergerak kembali untuk semakin terus merendahkan hati. Kami terus perlu belajar, terutama membaca firman-Mu di dalam kitab suci dengan lebih bersungguh-sungguh, melibatkan hati dan seluruh pikiran kami, dan juga tentunya dengan bimbingan Roh-Mu yang kudus, agar kami semakin dapat mengerti pesan-pesan yang hendak Engkau sampaikan kepada kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih untuk kehadiran anak-Mu yang terkasih, Pak Seto. Biarlah Engkau terus berkati dia dengan kesehatan dan juga bimbingan-Mu sendiri di dalam seluruh pelayanannya dan karyanya. Biar dia boleh menjadi terang-Mu juga, Tuhan, dan memberkati kami semua juga. Bapak, kalau sebentar lagi kami semua juga akan kembali pada aktivitas kami masing-masing, biarlah kami juga akan mengingat bahwa minggu depan kami semua akan kembali bersatu kembali di dalam ruang Zoom ini pada jam yang sama. Engkau juga yang terus menggerakkan anak-anak-Mu yang belum bisa bergabung pada kesempatan hari ini. Biarlah semuanya ini terus-menerus boleh kami ikuti untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, semua doa ini kami panjatkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Thank you Pak Seto.